Assalamualaikum anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ustadzah Winda. Hari ini alhamdulillah waktunya belajar PLH. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kebakaran hutan. Anak-anakku, silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Nah, apa sih kebakaran hutan itu? Mari kita lihat video berikut ini. Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Penyebab kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan ada dua, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh alam dan kebakaran yang disebabkan karena kesengajaan manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh alam yaitu yang pertama musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah, termasuk hutan. Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi. Yang ketiga, aktivitas vulkanis. Hal ini dapat terjadi di wilayah pegunungan berapi. Wilayah hutan di gunung berapi dapat terbakar ketika aktivitas vulkanis itu terjadi. Misalkan saja ketika gunung berapi meletus, lahar dari gunung berapi tersebut mengenai hutan di lingkungan gunung berapi itu, sehingga hutan mengalami kebakaran. Dan yang terakhir, ground fire. Ground fire merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini. Biasanya kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut, sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi. Selanjutnya, kebakaran yang disebabkan kesengajaan manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh ulah manusia adalah yang pertama, pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet meluas ke lahan hutan merupakan penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Yang kedua, pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Yang ketiga, protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka. Yang keempat, faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya, biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan, antara lain
memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan, karena api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Melakukan pemotretan citra secara berkala, terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan. Apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter juga membuat hujan buatan. Anak-anakku, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, untuk tugas hari ini, kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kebakaran hutan? Tugas ditulis di buku tulis, kemudian difoto. Setelah itu silakan dikirim di link yang saya bagikan. Anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat semua belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.